Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Insya Allah forum ginian tiap hari 15 menit aja, tapi jamnya random ya. Cuman hari ini kayaknya 10 menit aja. Saya harusnya meluncur jam setengah 5, tapi saya tadi ada beberapa hal. Jadi mohon maaf, hari ini paling 3 penanya aja nih, 3 atau 4 ya. Besok lagi 15 menit. Yuk, kalau bisa jawab, insya Allah dijawab. Kalau nggak bisa ya mohon maaf. Lanjut, ini udah ada ngacung. Wah, ada Bu Menteri, Bu Sri Mulyani. Gimana Bu Sri? Kang mau tanya Kang, Siap, wah udah ganti jadi Pak Purbaya ya. Silakan Pak Purbaya. ya ini udah ganti Kang menterinya Kang. Iya. Kang mau tanya, kalau produk itu ada diskonnya itu besar, sendiri 5.000 itu gimana Kang? Baiknya dikasih harga coret aja atau 50% maksimal 1.000 atau gimana Kang? Baiknya kalau untuk diskon itu. Diskon, bagusnya harga coret ya. Jadi bijaknya sebenarnya naik turunin diskon daripada naik turunin harga. Supaya apa? Supaya kalau nanti mau ikut campaign atau ikut termurah di Shopee itu acuannya itu. Soalnya kalau naikin turunin harga beresiko nanti kena inkubasi produknya. Nanti kalau nggak akan sampai kena ban sih sebetulnya. Cuman beresiko 7 hari masuk inkubasi. Kalau best seller, wah bisa rempong. Jadi jawabannya adalah bagusnya naikin turunin diskon, Mas Sri Mulyani. Siap Kang. Oke Kang. Oke, oke sip. Siap, Ya, makasih Kang. sama-sama. Lanjut, Mas Cari Satus, silakan. Halo, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Kang, ini kan saya tuh mau buat toko, tapi produknya tuh PO. Kalau produk PO tuh pelanggaran nggak sih? Kayak pernah dengar atau pernah lihat kalau di dalam tokonya isinya produk-produk PO, apa ada batasnya gitu nggak? Bener gitu nggak sih? Ada nggak boleh 100%, Oh, maksimal 30% berapa Kang? kalau nggak salah. 30% Berapa? kalau nggak salah. Itu kalau 30. Shopee 30%. Hmm. Kalau TikTok berapa Kang? Setahu saya TikTok nggak ada batasan, cuman harus pengajuan dan admin fee-nya berbeda. Setahu saya. Kalau TikTok berarti harus pengajuan dulu. Iya, kalau betul. buat toko baru PO bisa tapi harus pengajuan dulu. Sama ada admin fee tambahannya. Iya, betul. Setahu saya gitu. Oke, nanti tak cari tahu deh caranya gimana. Oke, makasih Kang. Siap. Yang saya nggak begitu yakin soal pengajuan ya, antara sekarang udah bisa langsung atau enggak. Cuman admin fee tambahan itu confirm sih. Confirm di TikTok. Oke? Oke, makasih Kang. Siap. Jika jelas Pak, lanjut Mas Gus Saiful. Ya Kak, Waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Kak terkait dengan program iklan akselerasi Kak. Kemarin kan aku produk tak coba akselerasi gitu kan. Nah begitu view-nya tinggi, terus kemudian ada yang check out 1 langsung 50.000 Kak. Tak budget harian 50.000 langsung habis 1 kali check out itu Kak. Oke, terus? Ya itu gimana Kak terkait dengan akselerasi itu loh. Performanya. Itu nggak gimana-gimana, itu akselerasi atau nggak akselerasi terjadi itu. Sekali satu CO doang 50.000 terjadi. Atau satu klik doang 50.000 terjadi. Iya. Jadi bukan masalah akselerasinya, memang karakter iklannya kayak gitu sekarang, Mas Gus Saiful. Oh iya. Terus satu lagi Kak, terkait dengan itu, kalau gambar yang agak mirip untuk produk itu pakai Gemini pakai ChatGPT atau pakai apa Kak? Untuk yang lebih mirip gitu loh. Yang lebih mirip, yang lebih bagus Gemini. Gemini ya? Iya. Nah, Oke. Kasih Kak. Siap, sama-sama. Lanjut. Mas Aditya PH, silakan. Ya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ini mau nanya terkait iklan GMV ya. Sekarang kan udah kebanyakan seller pada full GMV Max ya. Sedangkan saya pengguna GMV Max tuh dari awal buka toko dan berawal iklan tuh full GMV. Nah, masalahnya produk hero saya itu tadinya udah bagus sebelum seller-seller lain pakai berubah pada GMV. Udah ROI dapat 35. Nah, semenjak 2 bulan kemarin tuh sekarang luas anjlok banget, udah kena langsung ke 15. Itu cara memperbaikinya gimana ya? Apakah harus ada foto yang dirubah atau deskripsi yang dirubah atau judul yang dirubah gitu Kang? Coba Kang masukannya gimana Kang? Makasih Kang.
Siap. Cara memperbaiki kalau satu produk itu, saya baru bilang nggak tahu gimana biar memperbaiki ke performa yang sebelumnya bagus. Tapi cara antisipasinya kalau saya upload banyak produk, lebih bagus kalau di banyak toko. Jadi di kala satu turun, yang lain naik. Gitu, Mas Aditya. Oke. Berarti kalau misalkan kita punya toko satu lagi yang produknya mirip, terus kita full iklanin GMV Max Auto dulu kali Kang ya, biar dia juga bisa kebaca GMV-nya gitu Kang ya. Ya, kaidahnya kalau produk baru auto dulu, dipanasin sampai ketemu funnelnya kebentuk, baru di GMV luasin. Oke Kang. Oke, sip. Ada satu, sorry, kalau memang produknya memang winning, jadi solusinya biar ngebalikin ke performa, di friend orderin itu efektif kok. Tapi hati-hati perlu dihitung, karena kalau friend order, apalagi yang nggak bayar beneran, itu kan merusak ROAS ya. Nah itu hati-hati harus dihitung ya teman-teman. Itu efektif kok. Oke, lanjut. Ada lagi? Yuk Mas Jihad, silakan Mas Jihad. Halo. Halo Kang. Yuk Mas Jihad. Sedikit curhat sih, karena ternyata akhir-akhir sekarang tuh lagi turun banget Kang dari iklan. Kenapa ya kira-kira? Kenapa apanya? Jadi kalau waktu itu kan setiap produk di iklan bagus. Sekarang tuh 3 hari bagus, kesananya hancur begitu Kang. Padahal dari kayak foto itu udah dibenerin, terus budget iklan juga sama. Kalau dari Kang Gani kira-kira solusinya itu gimana ya Kang? Solusi nggak tahu, cuman yang bisa kita lakukan namanya penjualan pasti turun teman-teman. Namanya bisnis, bukan hanya bisnis online ya. Mau jualan bakso, jualan apa pasti turun. Yang tahu saya protokolnya yang pasti. Protokolnya dicek. Jadi kita identifikasi masalah dulu. Ini yang membuat turun apa? Umumnya ya untuk seller online ya, biasanya iklannya nggak kemakan. Dicek lagi iklan nggak kemakannya kenapa? Nah itu memang nggak gampang. Tapi secara umum kayak gitu, identifikasi masalah dulu. Masalahnya nggak kemakan, atau trafficnya yang turun, konversinya yang rendah, jelas identifikasi dulu, solusinya apa? Nggak tahu. Karena tiap produk pasti beda, tiap seller pasti beda, HPP-nya beda, harga jualnya beda, budgetnya juga beda. Itu pasti masing-masing kalau solusi. Tapi protokolnya itu Mas Jihad, identifikasi masalah dulu. Masalahnya di mana, nanti solusinya cari sendiri. Oke? Oke, siap. Siap. Alhamdulillah, lanjut. Terakhir, karena hari ini saya cuma bisa 10 menit nih. Mas Faruk, silakan. Halo, Mas Faruk. Ya, halo Kang. Yuk. Kang, kalau misalkan ketika pesanannya turun, kemudian kita friend order tapi tidak check out, itu pengaruh enggak Kang? Karena keluh kesah gimana? Diulang. Misalkan kita friend order tapi tidak jadi dibayar, cuma dipesan saja, itu pengaruh enggak ke performa? Oh, pengaruh banget. Justru itu. Saya kan ngadain grup arisan ya. Grup arisan friend order itu justru ke situ. Tapi enggak sampai check out, Kang? Iya, enggak sampai bayar kan maksudnya? Iya. Iya, itu udah kena matriks iklan. Oh, gitu. Justru itu yang tadi saya mention. Oke. Oke, Kang. Paham. Siap. Justru itu yang saya inisiasi, ada arisan friend order, itu efektif banget sih untuk ngebangunin produk yang udah winning. Nah, kalau membuat produk jadi winning, saya berani bilang itu nggak terlalu efektif sebetulnya. Tapi kalau produk yang sudah winning ternyata tidur, yang dimana itu memang giliran, itu kita kasih notifikasi lah ke algoritma atau ke Shopee-nya bahwa ya kasih notifikasi jadinya bangun lagi. Itu friend order. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf hari ini cuma 10 menit nih. Saya harus segera meluncur. Besok lagi ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.